3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok 9. Saya Rafael Fadil Fitra dengan NIM 2023-0510004. Saya Tim Valente dengan NIM 2023-051-0093. Dan saya Nara Syifa Zaliasi dengan NIM 2023-051-220. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas jihad dalam Islam. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke pembahasannya. Halo, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konsep dan definisi jihad dalam Islam. Jihad di era modern ini seringkali dimiskonsepsi dan misinterpretasikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kekerasan. Hal ini disebabkan oleh fenomena yang marak terjadi di Indonesia di awal tahun 2000-an. Tahu nggak sih kalian fenomena apa? Ya betul, fenomena terorisme. Ada banyak kejadian terorisme yang terjadi di Indonesia seperti bom buku dan bom Bali yang mengatasnamakan jihad dan membuat citra Islam rusak. Fenomena terorisme sering dikaitkan dengan aksi jihad. Namun pada kenyataannya, terorisme dan jihad tidak saling berkaitan satu sama lain. Padahal Islam dikenal sebagai agama yang damai. Apalagi korban dari terorisme merugikan semua pihak, baik itu muslim maupun non-muslim. Miskonsepsi inilah yang menyebabkan jihad disalahartikan sebagai aksi radikalisme. Jihad di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 41 kali dan dikaitkan dengan fisabilillah atau di jalan Allah. Sebanyak 33 kali diartikan sebagai berjuang. Memang, kata berjuang yang tertuang di dalam Al-Quran erat kaitannya dengan perang fisik dan mengangkat senjata. Namun, segelintir orang menafsirkan berjuang secara radikal untuk memerangi kekafiran. Selain itu, jihad juga dimaknai secara bahasa sebagai bersungguh-sungguh. Maka dari itu, jihad juga dapat berarti mengerahkan segala kemampuan guna mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahmad Thayyib mendefinisikan jihad sebagai usaha keras dalam menaati Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Termasuk juga usahanya dalam mengajak orang, baik muslim ataupun kafir, untuk menaati perintah Allah serta memerangi orang kafir untuk meninggikan kalimat Allah. Quraisy Shihab mengatakan bahwa jihad juga mengandung arti kemampuan yang menuntut sang mujahid untuk mengeluarkan segala daya dan kemampuannya demi mencapai tujuan. Karena itu jihad adalah pengorbanan, dan dengan demikian sang mujahid tidak menuntut atau mengambil tetapi memberi semua yang dimilikinya. Ketika memberi, dia tidak berhenti sebelum tujuannya tercapai atau yang dimilikinya habis. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat diartikan dan disimpulkan bahwa jihad sebagai mencurahkan segala kemampuan yang dimiliki seseorang. Maka segala hal kebaikan, apapun yang dilakukan oleh seseorang dengan sungguh-sungguh dapat disebut sebagai jihad. Salah satu contohnya adalah ibadah haji. Ibadah haji dilakukan oleh seseorang secara sungguh-sungguh, baik itu secara fisik maupun finansial. Maka dari itu, ibadah haji disebut sebagai jihad. Sejarah jihad dalam periode Islam dibagi menjadi 4, periode Mekah, Madinah, Klasik, dan juga pertengahan. Pada masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, jihad itu belum berarti perang. Umat Islam pada saat itu masih dianiaya, tapi mereka justru diajarkan untuk bersabar dan juga menahan diri. Dalam Al-Quran, jihad itu bermakna perjuangan spiritual, seperti menegakkan kebaikan, mengendalikan diri, tapi tetap taat pada ajaran Tuhan. Ayat Al-Quran, surah An-Nahl, yang berarti kemudian sesungguhnya Tuhanmu itu adalah pelindung bagi orang-orang yang berhijrah setelah menderita percobaan. Lalu mereka itu berjihad dan bersabar. Sesungguhnya Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Yang mana surah An-Nahl ini menunjukkan bahwa kebebasan dianggap sebagai bentuk jihad. Jadi jihad di sini itu merupakan perjuangan moral yang damai. Adapun periode Madinah, setelah Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah, umat Islam itu menjadi komunitas politik yang siap bertahan. Untuk pertama kalinya Al-Quran itu mengizinkan perperangan, tapi hanya sebagai bentuk pembelaan diri. Quran surah Al-Hajj ayat 39-40 menegakkan bahwa perang itu dibolehkan,
karena umat Islam itu diserang ataupun diusir. Bahkan tempat ibadah agama lain itu pun tetap dilindungi, yang mana bisa diartikan kayak pentingnya membela agama Allah dan kebenaran. Adapun surah lainnya seperti Quran surah Al-Baqarah ayat 190 yang artinya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, yang juga menegaskan bahwa Islam itu melarang segala bentuk perlawanan melalui agresi. Selanjutnya ada periode ketiga, yaitu periode klasik, di mana memasuki masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Jihad itu mulai disusun dalam bentuk hukum Islam. Ulama seperti Al-Syafi'i memperkenalkan konsep jihad ofensif untuk memperluas wilayah-wilayah Islam. Mereka juga menggunakan konsep naqs atau kolaborasi untuk menyatakan bahwa Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara mana jalan yang benar, mana jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Allah Maha Pendengar dan Maha Mengetahui. Namun surah ini tuh masih diperdebatkan oleh ulama seperti Mazhab Hanafi yang menyatakan jihad hanya boleh defensif, jadi nggak boleh nyerang balik gitu. Jadi tasfir jihad ini tuh masih sangat dipengaruhi oleh politik dan situasi zaman pada saat itu. Yang terakhir, periode pertengahan. Nah, pada saat perang salib dan serangan Mongol, jihad itu kembali difokuskan pada pertahanan militer, di mana banyak ulama memotivasi umat Islam dengan pahala yang besar bagi para syuhada. Namun para sufi seperti Al-Ghazali tetap menegaskan bahwa jihad itu melawan hawa nafsu adalah jihad yang lebih besar. Jadi di balik jihad yang bersenjata, jihad spiritual itu tetap dijunjung tinggi sebagai bagian dari perjuangan. Nah, pada periode ini pun konsep jihad dalam Islam itu kayak mengalami pergeseran makna, dan implementasi jihad itu lebih difokuskan pada jihadun nafsi, yaitu memerangi hawa nafsu dan meningkatkan kesadaran spiritual. Ulama dan sufi itu memainkan perannya mereka dalam membentuk pemahaman jihad dalam periode pertengahan ini, yang mana mereka menekankan bahwa pentingnya jihad spiritual dan menahan hawa nafsu sebagai bentuk jihad yang lebih besar. Nah, perkembangan makna jihad setelah periode pertengahan ini dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan juga keilmuan pada saat itu. Karena terdapat variasi penafsiran tentang jihad, dengan beberapa ulama yang menekankan bahwa jihad fisik itu sebagai solusi terakhir, sementara yang lainnya itu menekankan pentingnya jihad spiritual. Jadi periode ini tuh juga ditandai dengan kemunduran peradaban Islam yang berdampak pada menurunnya produktivitas dan sistem pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, itu saja untuk sejarah jihad dalam periode Islam. Baik, jadi saya di sini akan membicarakan tentang implikasi jihad dalam berbagai aspek. Jadi jihad itu tuh memiliki banyak sekali implikasi tergantung pada konteksnya. Secara historis, jihad itu sering dijadikan sebagai dasar ekspansi politik oleh kekhalifahan Islam. Secara politik modern, jihad itu tuh seringkali dikaitkan oleh terorisme oleh sekelompok ekstremis, yang mana itu berpengaruh pada citra Islam di dunia, dan akhirnya memperbanyak Islamofobia. Secara moral dan sosial,
jihad itu juga berarti perjuangan damai seperti melalui pendidikan, dakwah, ataupun reformasi sosial. Dan secara hukum Islam, jihad itu tuh memiliki larangan yang sangat ketat, kayak contohnya dilarang membunuh non-militan dan juga jihad hanya dijadikan sebagai pembelaan diri. Jadi jihad itu tuh nggak melulu tentang perang, tapi juga tentang perubahan untuk menuju lebih adil dan damai. Nah, jadi seperti itulah pembahasan dari kelompok kami. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwasanya jihad itu tuh adalah konsep Islam yang kompleks dan dinamis, mencakup perjuangan spiritual, sosial, moral, hingga militer. Di era Mekah, jihad itu bersifat damai dan fokus pada keteguhan iman. Lalu ketika umat muslim hijrah ke Madinah, jihad itu berkembang yang mana mencakup pembelaan fisik tapi tetap dibatasi oleh etika perang. Nah, pada masa kekhalifahan, jihad itu menjadi politis dan dilembagakan. Meski tradisi sufi tetap menekankan bahwa jihad itu melakukan hawa nafsu. Sedangkan di abad pertengahan, jihad ditafsirkan ulang karena ancaman eksternal, namun tetap memadukan aspek militer dan spiritual. Saat ini, ulama moderat mendorong jihad sebagai perjuangan damai melalui pendidikan, keadilan, dan pembangunan. Namun, ekstremisme pasca 11 September telah mencoreng makna jihad dengan kekerasan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jihad itu tuh bukan konsep tunggal yang statis, melainkan cerminan interaksi antara teks suci, konteks sejarah, dan nilai-nilai Islam. Tantangan terbesar kini adalah mengembalikan jihad pada hakikatnya, yakni upaya kolektif menegakkan kebaikan, keadilan, dan martabat manusia, tanpa terjebak pada narasi kekerasan yang sempit. Nah, itu dia pembahasan konsep jihad dalam Islam. Pada kesempatan kali ini kita membuka satu termin dengan 3 pertanyaan. Kepada kelompok manapun yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.